gimana untuk menggunakan alat podcast seperti ada mixer, terus mic yang seperti ini gitu sih. Oh, berarti sesuai dengan bidangnya masing-masing, kemudian kalian disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Mahika Sidoarjo. Nah, untuk teman-teman penonton setia podcast Mahika Corner, pasti gak sabar kan? Kali ini bintang tamu siapa lagi sih? Saat ini saya bersama dengan seseorang yang tentunya gak seperti biasanya. Mereka adalah santri-santri membaul hikam yang berprestasi dan luar biasa, dan katanya habis dari Jakarta bulan kemarin atau minggu kemarin. Nah, langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Wah, cantik-cantik nih ya. Alhamdulillah juga dong. Alhamdulillah. Langsung aja nih ya. Minder, kamu cantik loh. Kalian semua cantik. Ngapain pakai minder ya? Kita perempuan, kita cantik. Langsung aja kita kenalan ya, biar tak kenal maka tak aruf. Nah, makanya langsung saja kita kenalan. Aku Mulai dari yang paling pojok. Nama saya Azkia Nur Fatin, biasanya dipanggil Fatin. Saya sebagai host dari Mahika Production. Oke, Kak Fatin. Untuk selanjutnya? Nama saya Azah Rotul Wardadila. Ya. Kalau di Mahika Production, saya sebagai co-host sekaligus sutradara. Masya Allah, Kak Azan. Terus selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Aprilia Wahyuning Tias, biasanya dipanggil Tias. Di tim Mahika Production, saya sebagai editor. Masya Allah. Halo Kak Tias. Untuk selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Fadihah Ilmunafia, biasa dipanggil Nini. Saya di Mahika Production ini, saya bertugas sebagai audioman Mahika Production. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kalian punya job sendiri-sendiri ya? Tapi ini kurang satu nih Kak. Oh, kurang Sebenarnya satu. kita berlima. Iya. Sebenarnya kurang satu. Kebetulan juga ini salah satu paling ganteng dari kita nih karena Cowok sendiri. Namanya Bagus Sari Ihsan. Dia sebagai kameramen dari Mahika Production. Masya Allah, dia nggak bisa hadir ya kali ini ya? Ya. Oh, tentunya aslinya kalau di sini ganteng sendiri pasti ya. Iya, kan kita cewek-cewek. Iya. Mungkin nggak cukup, Kak. Nggak cukup. Iya, besar. Oke, langsung saja nih kita masuk di tema kita tentang, tadi saya dengar Mahika Production. Mungkin dari Kak Tias bisa jelasin nih, Mahika Production ini dari apa sih, atau lombanya itu kayak gimana sih yang di Jakarta itu, kok bisa sampai dari Jakarta? Jadi dulu kita itu mengikuti program dari Kemenparekraf, yakni Santri Digital Planner. Di sana kita dituntut untuk membuat konten-konten kreatif yang baik, gitu Kak. Oh, jadi kayak buat konten-konten tapi seputar tentang pondok ya pasti ya? Iya, Ya, itu bebas atau ada ketentuan tertentu? ada ketentuan tentunya. Jadi kita dituntut untuk membuat podcast. Oh, ya, siap-siap. Oke, itu bisa diceritain dong awal mula kalian kok bisa masuk di bagian seperti itu? Dan tadi lombanya namanya apa ya? Santri Digital Planner. Oh, Santri Digital Planner. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Fatin, awal mula dari Santri Digital Planner. Kenapa kok bisa kalian dipilih? Wah, awal mulanya ini apa ya? Kalau dibilang terpaksa nggak terpaksa juga. Kebetulan kita Mbak. memang pilihan. Pilihan, Masya Allah, luar biasa. Tapi awal mulanya emang bukan kita berlima langsung. Awalnya itu cewek semua 5. Ya. Itu kita belum tahu apa sih lomba ini. Dipanggil saya sama Azza dipanggil Pak Labib. Za, ada lomba nih untuk apa ya? Belum bilang ya Za? Belum Cuma bilang santri digital planner gitu aja ya. bilangnya itu santri digital entrepreneur gitu. Bukan digital planner. Pas di sana tulisannya digital planner, kaget, Kak. Kayak, loh kok gini? Beda ya. Setelah ngikuti TM, ternyata kita itu dianjurin buat konten podcast gitu. Nah, kebetulan dari 5 kita itu kurang bukan apa ya? Bukan skillnya kurang. Kita butuh kameramen dan editor yang sesuai, yang pro gitu ya. Untuk demi pondok kita, berkahnya kita dari Pak Labib kita kumpulin. Ada seleksi tersendiri. Seleksi dulu. Iya, Ada ada seleksi. Pembuatan tema konten yang terbaik. Iya. Nah, waktu itu alhamdulillah kita berempat yang dipilih.
Dan peran Bagus itu sebagai editor dan kameramen tentunya. Iya. Gitu, Mbak. Nah itu seleksinya gimana ya? Kok bisa terseleksi atau harus menggunakan kamera yang benar dulu atau melihat cara public speaking kalian yang bagus gimana gitu? Seleksinya bisa diceritakan bagaimana? Seleksinya itu awalnya emang lah dari awal skillnya kita. Iya. Kan saya sebagai dan Aza sudah bidangnya di public speaking, dan Iya. juga Mbak Tias ini juga editor di pondok kami seperti konten-konten dari atau apa dari konten Mahika itu juga Mbak Tias juga editor. Dan kemudian juga dari Fatihah ini Audio Woman pernah lah operator, tapi juga di sana kita diajarin untuk gimana untuk menggunakan alat podcast seperti ada mixer, terus mic yang seperti ini gitu sih. Oh berarti sesuai dengan bidangnya masing-masing kemudian kalian disatukan begitu ya. Jadi dan iya. Terus Mahika Production itu apa ya? Apakah cikal bakal karena dari santri digitalpreneur itu? Iya. Iya. Kita di sana itu dituntut untuk membuat Instagram, akun-akun sosmed, Kak. Instagram, YouTube, Spotify. ya, Spotify dan lain-lain. Iya. Nah, dalam sebuah akun itu kita itu bingung maunya itu namanya apa sih. Nah, terus pencetus nama Mahika Production sendiri itu ya Mas Bagus ini tadi. Oh berarti beliau sangat berjasa ya? Sangat berjasa. Sangat berjasa sekali. Iya. Jadi di sana itu akhirnya muncullah nama Mahika Production bagi kita yang ditimkan oleh kita ini. Baik. Jadi kan di sana katanya kamu lomba ya sampai Jakarta itu ya. Nah itu bisa diceritain dong gimana lombanya, terus gimana sampai kalian mendapatkan predikat kelompok terbaik. Mungkin dari salah satu dari kalian bisa menjelaskan? Jadi kita itu kan lomba santri digitalpreneur kan 4 hari ya. Iya. Jadi dari 4 hari itu kita diberikan pelatihan untuk cara menggunakan podcast dengan baik. Terus alat-alatnya juga diajarkan, Di briefing. Iya. Bagaimana menggunakan mic, kayak mixer dan lain-lain, dan sekaligus juga praktek-praktek sana. Ya, baik. Itu kan tadi saya juga mendengar tentang tugas-tugas ya, kayak ada yang jadi editor, ada yang jadi host, ada yang CEO host, itu sendiri-sendiri. Mungkin dari Kak Ilmi dulu deh. Tadi tugasnya sebagai apa, Kak? Di sini saya sebagai audio woman, saya bertugas untuk merekod suara, menata mic, dan mengatur audio-audio untuk podcast-podcast kita. Oh, jadi kayak berkecimpung di yang suara-suara gitu ya intinya ya. Oke, untuk Kak Tias nih, katanya editor. Itu editor apa aja ya, Kak ya? Jadi waktu habis syuting itu sendiri saya yang bagian memindahi semua videonya di laptop. Terus habis dipindah nanti saya yang edit juga. Terus untuk akun IG kebetulan saya juga yang membuat feed-nya untuk saat ini. Iya. Berarti editor dari segala bidang ya, nggak capek nih sendirian nih. Apa ada yang bantu ya? Kadang-kadang dibantu sama Bagus. Bagus lagi, sama berjasa ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Bisa pasang foto yang besar. Oke, siap, nanti minta itu ya. Iya. Kang Zahir. Oke, untuk Kak Azza sendiri nih yang sebagai CEO host itu ngapain aja sih tugasnya di Mahika Production? Pas presentasi kan di sana kan kita juga presentasi project kita. Iya. Itu saya sebagai narasumber. Awalnya sebagai narasumber. Jadi Fatin tanya, saya jawab. Fatin tanya, saya jawab. Iya. Awal mula saya emang menjadi narasumber, Kak. Nah, pas saya sudah terjun ke Mahika sendiri, saya dibilangi oleh Bapak Pembimbing, Bapak Labib, dijadikan co-host saja. Soalnya kalau narasumber itu nggak melulu saya paham mengenai materi itu. Iya, baik. Jadi sekarang sebagai co-host. Karena juga narasumbernya kan beda-beda di setiap podcast ya. Nggak mungkin kamu terus kan bosen ya. Iya, bosen. Oke, untuk Kak Fatin nih sebagai host dari Mahika Production. Sebagai host dari Mahika Production, tentunya ya sebagai moderator, memimpin acara, menuntun acara gimana sih alurnya nanti pada narasumber. Dan pastinya tentunya sebagai saya nih harus menguasai materi apa sih yang perlu dibahas
nggak cuma narasumbernya aja gitu aja sih. Iya, iya. Nggak simpel kok. Tapi luar biasa sekali kalian-kalian ini ya. Oke, untuk yang di Jakarta, kalian tuh bulan apa ya? Hari Minggu apa? Kalau boleh tahu, dari bulan Oktober ya? Di Jakartanya? Tanggal 28. 26. 26. Berangkatnya itu ya? Berangkat itu Kamis. Berangkat tuh Kamis. Oke, mungkin kalian bisa cerita tentang kok bisa di Jakartanya? Atau menjadi kelompok terbaik itu kalian bagaimana perjuangannya? Kok bisa di Jakarta naik pesawat? Pesawat. Enggak, kan Ini sombong nih. Pertama kali nih kayak gitu. iya ya. Baru pertama kali. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Kalian nih sama aja keluburan barokahnya, Re. Amin. Kalian mengabdi di Mawawul Hikam, jadi tim kreatif kan, Mahika Production di Mawawul Hikam. Akhirnya bisa ke Jakarta itu karena berkah dari pengabdian kalian. Iya, mungkin di Jakarta itu kan ya jadi kelompok terbaik kan. Nah, Dari Sidoarjo maksudnya. dari Sidoarjo. Iya. Nah, itu gimana perjuangan kalian untuk bisa mewujudkan kelompok terbaik itu? Awal mula itu sebelum berangkat ke Jakarta boleh nggak Kak cerita? Iya, sangat boleh. Kita kan dipertemukan oleh Kemenparekraf dan Bapak Wapres, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Sandiaga salah satu. Masya Allah, luar biasa sekali. Sudah bertemu beliau ya berarti ya? Sudah langsung. Nah, kita diwajibkan untuk melakukan PCR, Kak. Nah, setelah PCR itu besoknya kita berangkat hari Kamis. Jam Pagi Jam banget ya. bandara, jam Pagi empat. banget jam 4 ya. jam Jam 4. Penerbangan jam 8 ya, insya Allah. Iya. Ini penerbangan jam 8. Sampai sana kan jam 9. Ya. Turun di bandara apa? Halim Perdana Kusuma. Perdana Kusuma. Iya. Itu langsung naik HIS, Kak. Naik HIS perjalanan 3 sampai 4 jaman menuju ke Ponpes Tanara, Nawawi Tanara Serang. Di Serang. Serang Banten. Ya. Pondoknya Pak Wapres itu tadi. Sampai di sana ditanyain siapa yang bakal jadi tukso, siapa yang bakal menjadi perwakilan dari kelompok Mahika Production ini. Iya. Kebetulan saya yang menjadi perwakilan. Iya. Saya dibawa oleh Kak Angel itu untuk melakukan PCR lagi. Nah, pas hari itu, hari Kamis, saya melakukan gladi bersih selama kurang lebih 4 kali. Gladi bersih sungguh-sungguhan. Sampai kaget gitu. Ya Allah, gladi bersihnya itu bener-bener niat, ngoten lho, Kak. Iya. Nah, terus pas di sana acara puncaknya sendiri, pertama ya seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya, Iya. Kiroa, penyambutan Bapak Wapres dan Bapak Kemenparekraf, Bapak Sandi. Iya. Lalu dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu diadakan acara tukso untuk 5 pesantren terbaik se-Indonesia. 5 pesantren terbaik termasuk dari kita ini. Iya. Mawawul Hikam Kita ini. bilang mewakili Sidoarjo ya. Iya, Ya, mewakili kebetulan pesantren itu ada dari Sumatera, Iya. Kalsel, Kalimantan Iya, Kalimantan Kalimantan Selatan, Tasikmalaya. Sumatera itu Sumbar, Sumatera Barat, Tasikmalaya, Barat. Jawa Iya. Barat, terus Jawa Timur ada Bondowoso, Jember. Oh, Bondowoso juga ya? Iya, Jawa Timur ada 2 Iya. dan pesantren kita Mawawul Hikam Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Nah, itu satu-satu perwakilannya. Alhamdulillah diadakan talkshow bersama Temi Rahadi, insya Allah. Hostnya Temi Rahadi, pembawa acaranya Temi Rahadi. Nah, itu saya ditanyain pas talkshow itu, yang pertama apa yang kamu dapatkan mengenai Santri Digital Planner ini. Yang kedua adalah pertanyaannya mengenai Hari Santri Nasional kan, yaitu Iya. oh ya, sekedar pemberitahuan, yang kemarin itu yang di Jakarta untuk memperingati Sumpah Pemuda Dan Hari Santri Santri Nasional. sebagai apresiasi untuk santri-santri ya. Ya. Nah, yang pertanyaan yang kedua adalah mengenai hakikat seorang santri. Setelah itu turun untuk foto bersama dengan Bapak Wapres dan Bapak Sandi. Acara puncak sih seperti itu, terus kembali ke hotel dan istirahat. Bebas, Kak, itu. Oh, berarti yang menjadi seseorang yang paling berperan waktu di Jakarta itu cuma 1 orang gitu. Iya, ini Azan nih Kak. Oh, iya ya. Itu yang menjadi narasumber gitu. Gimana rasanya ya? Suka dukanya waktu itu? Soalnya ya mungkin
baru pertama kali sih ngomong di depan orang yang seseorang beliau yang tinggi derajatnya, tinggi. Ya Allah. Ya luar biasa itu yang berperan penting apalagi di Indonesia kan. Ya, awal mula soal pertama yang mengenai pelatihan santri digitapreneur itu saya nge-like Kak. Jawabannya ya Allah apa gitu. Terus untuk yang kan itu kan dibagi. Saya yang ditunjuk Temi duluan, saya yang ditunjuk Temi Rahadi duluan. Saya langsung dek, ya Allah. Jadi nge-like gitu. Pas udah semuanya jawab, saya udah meyakinkan diri jangan sampai salah pas menyebutkan mengenai hakikat santri itu tadi. Ya sebenarnya sih biasa aja, tapi perasaan terharunya yang bikin ya Allah pastinya saya. Iya. Alhamdulillah. Karena gak nyangka bisa ada sampai berada di titik seperti itu ya. Oke, untuk sebelum di Jakarta ini kan kalian dapat predikat kelompok terbaik. Itu bisa di-spill nggak sih kayak hadiah atau penghargaan untuk kalian itu seperti apa? Jadi waktu sebelum di Jakarta kita mendapatkan hadiah. Di antaranya alat-alat podcast, produksi podcast. Ada mic, mixer, laptop, kamera, tripod, dan lain sebagainya. Oh, banyak ya berarti ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk terutama pondok kita gitu ya, untuk pengembangan kelompok pondok kita. Oke nih teman-teman, kan kalian ini ibaratnya sudah sukses ya, maksudnya sudah sampai Jakarta, sudah mendapat apresiasi juga. Nah, ini untuk program dari Mahika Production sendiri ini mau dikemanain selanjutnya ini? Kayak kesibukannya dari Mahika Production setelah ini itu apa? Tentunya kita tetap memberikan konten-konten yang positif, juga menginspirasi banyak orang, dan juga insya Allah kita usahakan, tapi deadline juga ya, tayang pada setiap hari Ahad jam 4 sore insya Allah. Kan juga kita masih santri sih Kak, kadang masih ada kendala untuk upload atau kita syuting itu kan masih ada kendala, jadi insya Allah setiap hari Ahad kita upload. Dan juga bisa pemirsa lihat juga di konten kami baik di TikTok, Instagram maupun YouTube kami ya, teman-teman ya. Dengan namanya Mahika Production. Production. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, kunjungi Instagram, TikTok dan YouTube-nya. Oke nih, untuk teman-teman ya, pastikan selama menjadi tim dari Mahika Production ini sendiri, pastikan banyak ya waktu-waktu kayak yang tersita waktu belajar atau waktu ngaji yang lainnya. Mungkin kalian bisa menjelaskan suka dan dukanya ketika kalian menjadi seorang yang berkecimpung di Mahika Production. Oke, mungkin dari Kak Azza dulu, gimana nih suka dukanya terkait menjadi seseorang yang berkecimpung di Mahika Production? Yang sukanya dulu ya Kak ya. Iya, pasti banyak sukanya kan? Karena banyak pengalaman yang luar biasa. Insya Allah. Ya, sukanya itu sayanya sendiri itu bisa lebih mengolah bagaimana cara berbicara di depan kamera biar nggak tremor, biar nggak ya Allah menambah pengalaman. Iya, menambah pengalaman juga. Terus bisa juga kan saya pernah menjadi narasumber. Secara tidak langsung saya akan wawancara Kak, sebelum menjadi narasumber itu harus wawancara dulu, harus mencari sumber dari ini, jadinya saya dapat mengetahui apa yang tadinya nggak saya mengerti, jadi saya mengerti. Yang dukanya mungkin sedikit tertinggal pelajaran, sedikit tertinggal hafalan nadom, dan mungkin sedikit agak susah membagi waktu antara belajar dan untuk menjalankan Mahika Production ini. Kalau dari saya sih singkatnya seperti itu. Baik. Oh ya, untuk dari Kak Fatin ini mungkin suka dukanya apa ya? Untuk sukanya dulu nih. Pastinya banyak pengalaman nih Kak. Karena juga sama dengan Azza, kita talentnya di public speaking. Jadinya lebih tahu nih bagaimana bicara dengan baik di depan kamera, juga bisa pengolahan kata dan lebih percaya diri lagi. Dan untuk dukanya, kebetulan kita kan di kelas akhir pasti banyak tugas-tugas akhir, tertinggal pelajaran, tertinggal hafalan nadam juga, dan kebetulan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Juga sulit lah untuk membagi waktu. Manage lagi-lagi masalah memanage waktunya itu ya. Baca sih. Untuk Kak Tias nih, gimana? Kalau sukanya sendiri, saya jadi lebih banyak wawasan mengenai bidang editor sendiri. Untuk dukanya
Ya sama. Bagi waktu Sulit dalam memanage waktu itu ya. Ya, karena kan ngedit itu nggak butuh waktu 1 jam 2 jam, bahkan bisa lebih gitu kak. Seharian bisa ya? Bisa. Bisa. Tergantung bagaimana itu syutingnya, terus cara ambil videonya gitu. Belum lagi harus kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru ya kan. Ya, untuk Kak Ilmi nih, apa ya kira-kira? Sukanya saya jadi menambah pengetahuan saya bagaimana cara menggunakan alat-alat audio dengan baik, Ya. cara ya merekod suara tadi, terus dan lain-lain. Ya. Dukanya ya tentang bingung membagi waktu, kan Ya. banyak minta waktu tentang belajar juga kan. Iya. Sama. Sama. Rata-rata ya. Iya, Karena semuanya tentang memanage waktu sekolah ya. gitu nggak ya? Karena kalian ini juga posisinya masih sekolah, juga masih ngaji, masih sekolah dinian, jadi sulit banget ya kan. Oke, nggak kerasa ya teman-teman semuanya, ini keren-keren sekali mereka, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah jadi ada inspirasi atau wawasan baru atau insight baru dari mereka-mereka ini yang telah mengikuti lomba di Jakarta. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, sebelum di penutupan nih, saya ingin dengar closing statement dari perwakilan dari kalian-kalian untuk memberikan motivasi dan harapan untuk para penonton setia atau santri-santri di luar sana. Saya boleh jawab nggak? Iya. Harapan untuk santri-santri di luar sana dan diri kita sendiri pastinya kak. Kita harus menetapkan pada diri kalau kita itu ready stop. Santri itu yang penting ready stop, Ya. bukan hanya ilmu mengetahui keagamaan, akan tetapi mengetahui mengenai teknologi dan juga pengetahuan. Di samping itu kak, kita harus menetapkan pada diri mengenai panca jiwa santri yang sesungguhnya. Jiwa kemandirian, jiwa kesederhanaan, jiwa ukhuwah Islamiyah, jiwa kebebasan, serta jiwa keikhlasan untuk menjadi santri Nusantara yang pastinya sesuai moto di Mambaul Hikam dong teman-teman ya. Apa fotonya nih? Beriman, berilmu, bermoral, berkarya. Oke. Itulah, Iya ya. Udah ya, itu aja. itu aja. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semuanya dari Kak Fatin, Kak Aza, Kak Tias, dan Kak Ilmi, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan semoga nggak bosan ya, semoga bisa masuk berprestasi lagi untuk bisa masuk di podcast Maika Corner lagi. Amin, amin. Oke, untuk teman-teman, biar gak ketinggalan informasi-informasi tentang video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan alarm.